Chapter 323. Break Even Point, 2. Gunung Mirinae. Pesulap agung membawa kami ke rumahnya. Itu tampak tidak berbeda dari gubuk prasejarah di luar, tetapi bagian dalamnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi 22 lapangan sepak bola. Si Murin mengunci kami di sini dan pergi keluar. Si Murin terkenal sebagai pesulap besar Arunheim. Sementara itu, Harin mulai menjelaskan latar belakang si Murin. Dia menjadi pesulap resmi ketika dia berusia 8 tahun, menjadi pesulap agung pada usia 18, dan mencapai ranah tertinggi dalam sejarah pada usia 28. Dia diberi judul, yang paling dekat dengan kebenaran. Harin memandang sekeliling tempat tinggal si Murin dan melanjutkan. Tetapi 10 tahun yang lalu, pada tahun dia menjadi 30, dia meninggalkan kerajaan. Dia menghilang sepenuhnya. Juniornya melaporkan dia mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan dunia ini sebelum menghilang. Itu sebabnya dunia mengira dia bunuh diri. Petik 2. Petik 2. Tapi dalam kenyataannya, dia bersembunyi di sini sepanjang waktu. Harin mengangguk. Ya, meskipun aku tidak tahu kenapa. Aku memeriksa ringkasan pencarian sekali lagi. Sama dengan. Pencarian. Tingkat kesulitan, tertinggi. Ringkasan, si Murin adalah pesulap yang mempelajari migrasi interdimensial. Karena kecewa dengan masyarakat sekuler, ia berlindung di Gunung Mirinae. Ia membenci manusia. Sasaran, bujuk si Murin untuk datang ke Republik atau selamat dari si Murin. Hadiah, armor, aether, kamu. Hasil kegagalan, mungkin kematian. Sama dengan. Ringkasan mengatakan dia sedang mempelajari migrasi interdimensional. Kedatangannya ke sini mungkin ada hubungannya dengan itu. Tidak kusangka si Murin berada di Gunung Mirinae selama ini. Aku terkejut tidak ada yang memperhatikan selama ini. Petik 2. Aku yakin dia membunuh semua orang yang melakukannya. Kataku dengan mengangkat bahu, dan Harin mengangkat alisnya. Maksud kamu apa? Tidak ada yang memperhatikan karena dia membunuh semua orang yang melihatnya. Dia mengatakannya sendiri ketika kami pertama kali bertemu. Bahwa dia bisa memakan kita hidup-hidup. Petik 2. Petik 2. Wajah Harin membeku. Namun segera, dia tersenyum dengan paksa dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, seorang pesulap agung tidak akan pernah. Suara mendesing. Pada saat itu, si Murin kembali dengan embusan angin. Harin langsung membeku. Aku menatap si Murin dan melihat sebuah buku di tangannya. Menurut Observation and Reading, buku itu disebut Si Murin's Magic Book dan berisi penelitian si Murin tentang sihir. Petik 2. Tiba-tiba, si Murin mulai menggumamkan mantra. Kekuatan sihirnya meresap ke dalam buku, sementara bos secara naluriah menggunakan shadow barrier, hanya untuk aku dan dirinya sendiri. Tunggu, bagaimana denganku? Sementara Harin bergumam dengan bingung, aku memikirkan apa yang harus dilakukan. Jawabannya mudah. Bagaimanapun, jendela pencarian menunjukkan apa yang diinginkan si Murin. Aku menghela nafas panjang dan berteriak. Apakah kamu mempelajari perjalanan dimensional? Ekspresi si Murin langsung menegang. Republik Leores, penjara bawah tanah. Kim Suho dikurung di penjara. Setelah menerima pesan Chai Nayun, Kim Suho berlari untuk menemukan Shrine, membuka pintunya dengan tergesa-gesa. Shrine menjerit dan jatuh, dan para ksatria yang menjaganya telah menangkapnya. Petik 2. Ya ampun, tidak bisakah kamu mengetuk? Kamu hampir dieksekusi karena percobaan pembunuhan, kamu tahu. Petik 2. Berkat Shrine, dia tidak perlu menderita perlakuan kasar apapun. Saat ini, Shrine menatapnya dengan pandangan tercengang. Kim Suho berkata kepada Shrine dari balik jeruji besi, Shrine si, teman aku akan segera datang ke sini bersama putri sulung Loren Clan. Kalau begitu kita akan memberitahu kerajaan Arunheim, bahwa penjahat yang mereka cari ada di Leores. Petik 2. Petik 2. Mendengar ini, Kim Suho menggertakkan giginya. Dia tampak benar-benar marah, dan Shrine harus mengambil langkah mundur. Kurasa aku seharusnya tidak membuat lelucon itu. Shrine mengeluarkan beberapa batu kering dan kemudian menganggukkan kepalanya. Petik 2. Bagaimanapun, bahkan jika kita tidak menghubungi kerajaan Arunheim, kita tidak bisa membiarkannya menyeberangi perbatasan. Tetapi Kim Suho menolak untuk menyerah, mereka akan menjadi sekutu yang berharga. Aku tahu bahwa putri tertua klan Loren adalah seorang ksatria yang kuat. Aku yakin dia memiliki potensi untuk naik ke posisi tinggi dalam Leores. Tapi, tidak, aku tidak berbicara tentang putri sulung Loren. Petik 2. Maaf. Shrine memiringkan kepalanya dengan bingung. Kim Suho berbicara dengan kepercayaan dan keyakinan pada seseorang, teman aku, yang membawa putri sulung Loren ke tempat ini, dapat menghentikan perang sendirian. Apa? Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Kim Suho sangat menyadari dari pengalaman bahwa peluru jauh lebih menakutkan dalam perang daripada panah. Kim Hajin dapat membunuh 100 tentara dengan satu peluru, yang cukup untuk membalikkan pertempuran apapun. Tapi, Nyonya, jangan dengarkan dia. Dia hanya di sini karena koneksinya. Petik 2. Lekendol berkata ketika dia mendekati Shrine.
Tetapi Kim Suho tidak menyerah dan menatap mata Serain, dan setelah bertemu dengan tatapannya untuk waktu yang lama, Serain tidak punya pilihan selain menurut. Wah, baiklah. Sebenarnya, apa yang dikatakan Kim Suho terakhir memenangkan hatinya. Seorang pria yang bisa menghentikan perang sendirian. Sebagai seseorang yang memiliki minat mendalam pada seni bela diri, dia ingin tahu apa yang akan dipuji oleh Panglima Pedang itu. Petik 2. Aku akan berbicara dengan ayah dan mencoba mengerahkan pasukan secara diam-diam. Tapi pastikan tidak ada yang tahu. Kalau tidak, kita berdua akan terbunuh. Petik 2. Terima kasih. Ada satu hal lagi. Serain mengangkat jari telunjuknya. Bahkan jika mereka tiba dengan selamat, kami akan menguji keterampilan mereka, terutama pria yang kamu bicarakan. Mereka harus membuktikan bahwa mereka sebanding dengan bahaya yang kita hadapi. Adapun metodenya. Petik 2. Serain menunjuk ke Lekendol. Lekendol akan melakukannya. Mendengar ini, Lekendol tersenyum puas. Kim Suho menghela nafas lega. Ya, aku mengerti. Ayo lakukan itu. Petik 2. Kim Suho tampak lega. Dia percaya bahwa Kim Hajin akan berhasil tidak peduli apa. Bagus. Oke, kami akan membiarkanmu keluar sekarang. Serain menatap Lekendol, dan Lekendol segera membuka sel dengan kunci yang dibawanya. Arunheim. Pertemuan para bangsawan, Arun Summit, berlangsung sebelum masalah darurat nasional. Dalam tradisi panjang kerajaan Arunheim ini, semua bangsawan terkemuka berkumpul di istana kerajaan untuk berdiskusi. Aku benci Republik Leores saat ini. Pada hari yang penting ini, Pangeran Crisbel bersama Jin Sahyuk. Petik 2. Jin Sahyuk tampaknya berpikir dengan mata terpejam, dan Bel terus berbicara ketika dia menatap keluar jendela. Karena Republik membunuh seseorang yang aku cintai. Jin Sahyuk menjawab, bukankah kamu mengatakan kamu kembali pada waktunya untuk melihat orang ini lagi? Petik 2. Ya, jadi aku melihatnya selama 6 tahun. Dia meninggal ketika dia berusia 20 tahun dalam garis waktu asli tetapi meninggal pada usia 26 di detik. Hampir seperti kematian ditentukan oleh takdir. Seseorang yang ditakdirkan untuk mati lebih awal akan mati lebih awal dan tidak akan hidup lebih dari 30, dan seseorang yang ditakdirkan untuk mati terlambat akan hidup melewati 70 paling awal. Lucu, bukan? Petik 2. Bel tersenyum, tetapi dengan cepat menghilang dan digantikan oleh suara dingin. Bagaimanapun, dalam sebulan, akan ada konferensi perdamaian transnasional di Republik Leores. Perwakilan dari setiap negara di dunia akan berkumpul untuk membahas penyebaran Realm Demon Transformasi. Disitulah aku memanggil Baal. Petik 2. Bel memejamkan mata dan mengenang masa lalu. Konferensi perdamaian telah berubah menjadi neraka pada saat keturunan Baal. Setelah muncul di jantung benua, Baal menghancurkan dunia hanya dalam 4 hari. Petik 2. Jadi aku ingin kamu mengubah masa depan itu, Sahyuk. Bebaskan aku dari takdir itu dengan kematian. Petik 2. Jin Sahyuk tidak menjawab dan hanya menatap pintu kamar. Baru saja, dia merasakan kehadiran di depannya. Jin Sahyuk menoleh ke Bel dan bertanya, apakah kamu memanggil seseorang? Petik 2. Oh, apa dia sudah di sini? Petik 2. Bel menyeringai dan mengangkat tubuhnya. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Kiik. Berdiri di balik pintu adalah Shin Jong-hak yang berpakaian bagus. Ketika Jin Sahyuk melihatnya, dia segera merengut. Shin Jong-hak. Shin Jong-hak juga memperhatikan Jin Sahyuk dan langsung memasang wajah yang sama. Apa, Bangs 4T gila, kenapa kamu ada di sini? Pangeran, wanita ini mungkin terlihat cantik, tapi dia psikopat. Aku akan menahannya, tolong melarikan diri. Petik 2. Shin Jong-hak berkata sambil melihat ke sana kemari antara Jin Sahyuk dan Bel. Di sisi lain, Jin Sahyuk memelototi Bel, bukan Shin Jong-hak. Dia menuntut penjelasan. Bel mengangkat bahu. Karakter yang disebutkan beberapa kali pasti akan muncul lagi. Omong kosong apa itu? Omong kosong. Kamu berbicara kepada pangeran. Aku melihat kamu tidak memiliki sopan santun di dunia ini juga. Petik 2. Shin Jong-hak bergumam sambil menunjuk jarinya pada Jin Sahyuk. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu siapa ini? Petik 2. Jin Sahyuk menunjuk ke arah Bel. Mendengar ini, Shin Jong-hak mengamati Bel dengan cermat. Dia seharusnya melihat wajah Bel selama misi pembunuhan Orden. Tapi dia tidak mengenali penampilan Bel yang berubah dan kembali untuk memelototi Jin Sahyuk. Diam. Baiklah, sekarang cucu Shin Myungchul ada di sini, mengapa kita tidak memulai pembicaraan yang sebenarnya? Apa? Pada saat itu, Shin Jong-hak berhenti. Nama itu, Shin Myungchul, memukulnya seperti air dingin. Menunggumu. Shin Jong-hak akhirnya mengenali Bel, yang memasang ekspresi damai. Silahkan duduk. Kamu adalah bagian dari kisah yang akan aku ceritakan. Petik 2. Petik 2. Shin Jong-hak mengerutkan kening. Dia memelototi Bel dan tidak duduk. Dia bertindak seolah-olah itu adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan. Melihat ini, Bel menambahkan kalimat lain. Dengarkan, ini adalah cerita tentang aku dan kakekmu. Sebuah cerita tentang Returners. Petik 2. Dengan itu, Bel mengeluarkan bola kristal dan melemparkannya. Bola berguling ke kaki Shin Jong-hak. Shin Jong-hak melihat ke bawah dan menatap bola kristal.
Di dalamnya ada wajah Shin Myungchul muda. Gunung Mirinae. Apa yang kamu lakukan? Harin berbisik padaku saat dia melirik Simurin. Simurin saat ini memimpin kita ke suatu tempat. Harin sepertinya bertanya-tanya apa yang aku lakukan. Katakan saja kita sampai pada saling pengertian. Aku menjawab dengan mengangkat bahu. Saling pengertian. Agak sulit dijelaskan. Ketika aku menyebutkan perjalanan dimensional 30 menit yang lalu, Simurin mengejar bos dan Harin pergi untuk berbicara dengan aku sendirian. Pertama, dia bertanya bagaimana aku tahu tentang topik penelitiannya. Aku menjawab dengan jujur, bahwa aku datang ke dunia ini dari dimensi lain. Simurin meminta bukti. Tak satu pun dari penduduk bumi lainnya yang bisa memberikan bukti, tetapi aku bisa karena aku memiliki kekuatan sihir stigma. Sebagai seorang pesulap besar, Simurin bisa merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan yang terkandung dalam kekuatan sihir stigma. Aku kemudian menggunakan kekuatan sihir stigma untuk menunjukkan proyeksi dunia tempat aku berasal. Setelah itu, negosiasi adalah sepotong kue. Katakan padaku, apa yang saling pengertian lakukan? Sialan, teman-teman. Pada saat itu, Simurin berbalik mengutuk. Harin, yang akan menanyakan sesuatu padaku, membeku di tempat. Namun, apa yang dikatakan Simurin selanjutnya membuat ketakutan di dalam dirinya menghilang. Apakah kita harus terus berjalan? Petik 2. Maaf. Harin memiringkan kepalanya. Simurin melepaskan kekuatan sihirnya seolah dia sangat terganggu dengan semua berjalan. Aku berbicara tentang teleport. Mengapa kita tidak bisa menggunakan sesuatu seperti itu? Petik 2. Petik 2. Tidak, kita bisa. Tentu saja kita bisa. Kenapa kita tidak bisa? Harin menganggukkan kepalanya dengan keras dan menyemangati Simurin. Teleport, metode instan untuk keluar dari pegunungan ini. Jika itu mungkin, Harin tidak akan ragu untuk berlutut untuk menggunakannya. Aku bisa. Bagus. Kalau begitu aku akan menggunakannya. Apakah itu baik-baik saja? Simurin menoleh padaku dan bertanya. Aku mengangguk, dan lingkaran sihir Simurin segera menyelimuti kami. Petik 2 tanda hubung petik 2. Simurin menggumamkan nyanyian aneh yang hanya bisa dimengerti olehnya. Lingkaran sihir diaktifkan, dan sihir teleportasi Simurin menyelimuti tubuh kami. Wong. Dunia sepertinya berputar, dan sensasi mengambang menyebar ke seluruh tubuhku. Aku menutup mata aku, dan segera, kaki aku menyentuh tanah. Aku tidak merasa mual dan tidak kesakitan. Itu mantra teleportasi yang sempurna. Kamu bisa membuka matamu, kucing-kucing yang ketakutan. Petik 2. Semua orang membuka mata mereka. Wow. Seruan kagum meninggalkan mulutku. Kabut gunung tidak terlihat, dan bangunan Leores tersebar di depan mata kami. Kota yang menyerupai Inggris modern. Hanya dalam 3 detik, kami telah melintasi beberapa ratus kilometer. Mari kita lihat. HJ. Kata Simurin, menunjuk ke arahku. Hah? Aku. Ya kamu. Ikuti aku. Kami pergi ke bengkel aku. Kamu tidak melupakan janji kami, bukan? Petik 2. Petik 2. Ah. Ya, tentu. Ngomong-ngomong, itu Hajin, bukan HJ. Petik 2. Namamu tidak masalah. Aku hanya butuh kekuatan sihirmu. Petik 2. Simurin mulai bergerak maju. Grand Magician Nim, apa maksudmu dengan workshop? Kamu memiliki sesuatu seperti itu di sini. Harin bertanya ketika dia mengejar Simurin. Simurin menganggukkan kepalanya, ya, mudah untuk mendapatkan identitas palsu di Republik. Negara ini tidak memiliki sistem kasta terkutuk. Simurin cemberut ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu.